Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Dr. Imade Afrian. Saya adalah dokter umum. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Zoom meeting pada malam hari ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya saya doakan semoga sehat selalu ya dan terhindar dari COVID-19, terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, mungkin malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai gastritis. Nah, jadi saya sudah siapkan materinya. Ini saya izin screen sharing dulu ya. Oke. Oke, nah ini kita akan membahas tentang gastritis ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, mungkin udah ada yang merasakan gejalanya tapi nggak tahu penyakitnya ya. Jadi kita akan membahas gastritis pada malam hari ini. Sebenarnya apa sih gastritis itu? Nah, jadi dari pengertiannya sendiri ini adalah suatu penyakit lambung ya yang diakibatkan karena peradangan dari dinding lambung. Nah, peradangan pada dinding lambung inilah yang nantinya akan menyebabkan gejala klinis pada pasien. Jadi karena lambungnya mengalami peradangan, nah di situ mulai timbul gejala. Tuh, dan biasanya gastritis ini bisa timbul pada siapa saja. Itu jadi baik tua, muda, wanita, pria bisa timbul ya. Dan ketika usia semakin tua, semakin berisiko karena penipisan dari dinding lambung dan juga peningkatan dari asam lambung. Tuh, jadi semakin tua dinding lambung kita semakin menipis. Oke, ini adalah simptom atau keluhannya ya. Jadi, nah bapak ini, nih Pak Somad, ini mengeluh perutnya nyeri, terutama di bagian perut atas dan bagian tengah. Ya, jadi dapat dilihat nih, ini adalah penampakan dari lambung orang yang mengalami gastritis dan orang yang mengalami keadaan lambung yang normal. Ini adalah lambung yang normal ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bentuknya baik, tidak ada peradangan. Tapi ketika dia sudah mengalami gastritis atau peradangan, di situ akan terdapat tampak kemerahan ya, terdapat luka. Lalu di sini nanti akan menimbulkan keluhan nyeri, terutama saat peningkatan kadar asam lambung dan juga berbagai makanan serta kondisi yang dapat memicu timbulnya keluhan. Nah, jadi apa saja nih penyebabnya dan juga kondisinya? Nah, ini ada di sebelah slide-nya. Jadi dia kemerahan ya tadi ya kalau misalkan lambungnya mengalami gastritis. Selanjutnya penyebabnya ini adalah makan yang tidak teratur dan juga telat makan. Jadi tubuh kita itu dirancang oleh Tuhan itu untuk makan 3 kali sehari ya. Pagi, siang, sore atau malam. Nah, ketika tubuh kita itu memang merasakan namanya lapar. Lapar itu biasanya berdasarkan beberapa ilmu yang kita ketahui sampai saat ini. Waktu lambung untuk mengalami pencernaan itu selama 2 jam, lalu 4 jam adalah untuk proses pencernaan dari usus. Nah, jadi kurang lebih 6-8 jam itu makanan dicerna. Jadi ketika makan, lalu dikunyah, masuk ke lambung, dicerna. Nah, itu pada saat setelah makanan tersebut diserap oleh tubuh, otomatis asam lambung tersebut akan meningkat kembali. Itu tandanya perut sudah mulai lapar. Nah, jadi penyebabnya ya karena peningkatan kadar asam lambung yang tinggi ya. Jadi untuk orang-orang yang makan tidak teratur, telat makan, itu biasanya akan mengalami gastritis. Karena asam lambungnya terlalu tinggi, tidak ada makanan di sana, asam lambungnya terlalu lama berkenaan dengan lambung. Nah, hal itu yang dapat menyebabkan peradangan pada lambung. Seperti itu. Selanjutnya adalah konsumsi obat-obatan. Jadi konsumsi obat-obatan, ini biasanya untuk obat-obatan yang mungkin sering ya diketahui ada depannya asam-asam tuh. Asam tranexamat, asam efenamat. Nah, ketika obat tersebut mengandung asam, itu harus dikonsumsi setelah makan. Jadi ketika obat-obatan tersebut misalkan dikonsumsi sebelum makan dalam keadaan perut kosong, jadi obat tersebut keadaan asam. Ditambah dengan asam lambung, nah, keadaan asam yang berlebih inilah yang nanti membuat perut terasa perih dan menimbulkan gejala. Dan juga menimbulkan keadaan gastritis atau peradangan pada lambung. Nah, alkohol dan rokok juga bisa meningkatkan keadaan asam lambung. Ya, jadi dibanding orang normal dia bisa meningkat berlebihan. Nah, keadaan itu yang bisa menimbulkan gastritis juga. Dan mungkin makanan-makanan yang bersifat asam, pedas, bumbu yang merangsang peningkatan asam lambung itu juga dapat memicu gastritis ya.
Jadi memang tiap orang berbeda-beda ambang dari pedasnya, berbeda-beda juga ambang dari nyerinya, berbeda juga ambang dari asam lambungnya. Jadi masing-masing orang berbeda dan hanya orang tersebut yang tahu. Jadi harus diwaspadai untuk masing-masing orang tersendiri karena perbedaan kapasitas lambungnya. Itu perbedaan juga kapasitas ketahanan lambungnya ya. Selanjutnya ada juga nih faktor yang lain tuh psikis ya. Jadi ketika orang tersebut bekerja, lalu pekerjaannya terlalu berat, lalu kerja juga secara berlebihan ya, menimbulkan rasa cemas dan juga takut, hal itu yang nantinya akan meningkatkan keadaan asam lambung. Nah, jadi saat bekerja asam lambungnya tinggi, ditambah lagi jam makannya tinggi, dia telat makan, nah itu bisa memicu keadaan gastritis pada pasien. Nah, selanjutnya adalah infeksi bakteri tertentu ya, terutama Helicobacter pylori. Nah, ini biasanya memicu peradangan pada bagian lambungnya. Gitu. Oke, selanjutnya gejalanya ya. Gejalanya ini biasanya rasa perih dan kembung di bagian ulu hati. Karena disitulah lokasi dari lambung. Gitu. Jadi kalau sudah ada nyeri di ulu hati, rasa perih ya, ditambah dengan rasa mual muntah, lalu bisa juga pasien tersebut mengalami perdarahan saluran cerna. Nah, gimana sih dok tandanya perdarahan saluran cerna? Jadi ketika asam lambung itu mulai tinggi, asamnya itu akan menghancurkan sebagian dari dinding-dinding lambungnya. Nah, keadaan itulah yang nanti menimbulkan perdarahan bagian saluran cerna. Darahnya ketika bercampur dengan asam lambung itu akan membentuk zat-zat yang berwarna hitam ya. Jadi berwarna hitam seperti aspal. Ketika dia BAB, dia terdapat warna kehitaman BAB-nya seperti aspal cair. Nah, itu adalah tanda-tanda dari perdarahan saluran cerna. Seperti itu. Selanjutnya adalah nafsu makan yang menurun ini diakibatkan karena lambungnya penuh ya dan juga peradangan, lalu sering bersendawa karena peningkatan dari gas dan juga terdapat rasa kembung tadi ya. Nah, kembung ini biasanya akibat dari asam lambung yang tinggi dan juga gas juga yang meningkat di bagian lambung sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman gitu. Oke, selanjutnya ini adalah pencegahannya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi memang penting sekali untuk mencegah penyakit mah ini karena apabila diteruskan itu bisa berkomplikasi, bisa bocor nanti lambungnya. Apabila didiamkan saja dan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang memicu gastritis atau peradangan pada lambung. Nah, yang pertama kita sarankan adalah diet dan pengaturan pola makan ya. Jadi yang pertama jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya itu setiap 6-8 jam harus diisi perutnya ya. Jadi untuk mencegah terjadinya keadaan peningkatan asam lambung dan juga asam lambung tersebut melukai bagian lambung kita. Jadi harus tetap diisi makanan untuk bagian lambung kita. Jadi harus tetap makan ya. Selanjutnya jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang pedas ya, lalu yang asam seperti buah-buahan. Banyak vitamin C-nya. Jadi vitamin C itu asam ya. Jadi ketika vitamin C atau buah-buahan tersebut masuk ke dalam tubuh tanpa adanya makanan lain atau dalam keadaan perut kosong itu juga bisa memicu keadaan gastritis atau peningkatan asam lambung yang nantinya menyebabkan peradangan. Jadi buah-buahan tidak bisa dianggap remeh ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, harus dikonsumsi setelah makan untuk orang-orang yang punya riwayat gastritis atau nyeri perut atau nyeri ulu hati. Itu karena bisa memicu terjadinya penyakit ini. Dia harus setelah makan dan juga seperti yang digambar ya, ada bakso tuh pedas banget warna merah. Nah, itu kan isi cabai semua. Ada opor ayam ya, ada rujak. Ini makan makanan yang enak-enak ya, yang malah yang dilarang ya. Jadi memang yang seperti ini harus dikurangi dan porsinya tidak boleh terlalu banyak. Terutama untuk orang-orang yang punya riwayat sakit gastritis atau sakit mah. Karena bisa memicu terjadinya penyakit tersebut. Nah, dan selanjutnya hindari makanan-makanan yang mengandung banyak lemak. Karena lemak sendiri itu dapat menghambat pengosongan lambung sehingga asam lambung itu lebih lama terdapat di bagian lambung, tidak masuk ke dalam usus ya. Harusnya sudah masuk ke dalam usus, tapi ini asam lambungnya malah lama di bagian lambung. Itu yang menyebabkan perlukaan di bagian dinding-dinding lambungnya. Oke, selanjutnya adalah ini banyak konsumsi makanan dengan tekstur lembut ya. Jadi kalau misalkan teksturnya lembut, itu makanan akan sangat mudah dicerna oleh tubuh. Nah, tidak apa-apa nanti mungkin efeknya dia akan banyak makan ya karena lembut kan, jadi lebih mudah dicerna.
pasien tersebut akan lebih mudah merasakan lapar. Jadi tidak apa-apa dikonsumsi terus makan makanan yang teksturnya lembut. Tuh, karena kalau misalkan dia keras ya, hal itu yang dapat menyebabkan lambung bekerja lebih keras lagi untuk mencerna makanan. Jadi memang untuk orang-orang yang mengidap penyakit ini harus mengkonsumsi makanan yang lunak saja. Tuh, agar kerja lambungnya tidak terlalu berat. Selanjutnya sering minum air putih ya untuk mencegah keadaan dehidrasi. Selanjutnya untuk orang-orang nih yang hobi ngeteh, ngopi dan juga minum soft drink, minum minuman kaleng ya yang banyak mengandung soda, cola, nah itu juga harus dikurangi karena kopi itu banyak sekali kandungan asamnya dan juga kafein. Hal itu yang dapat menyebabkan asam lambung meningkat, lalu bisa menyebabkan nyeri ulu hati. Selanjutnya teh juga ya, jadi teh itu bukan minuman yang biasanya dikonsumsi. Jadi teh justru dihindari untuk orang-orang yang punya sakit perut. Itu. Jadi karena teh itu mengandung peanut dan juga pitat yang nantinya akan menghambat pengosongan asam lambung dan juga membuat sehingga di sana nanti asam lambungnya bisa lebih lama di bagian lambungnya. Gitu. Fungsinya sama seperti lemak ya kurang lebih ya. Itu makanya orang-orang yang mengeluh sakit perut itu kalau bisa jangan dikasih teh, jadi dikasih air mineral saja. Dan juga disarankan kontrol ke dokter. Selanjutnya untuk soft drink ya banyak gasnya, lalu banyak sodanya. Nah itu bisa membuat perut kita makin kembung, bisa mual muntah. Jadi tidak boleh konsumsi makan makanan atau minuman yang tinggi kandungan sodanya. Nah selalu dan juga porsi makannya itu tidak terlalu banyak. Jadi memang harus sedikit-sedikit tapi sering. Tidak boleh terlalu banyak. Dan juga ketika sedikit-sedikit tapi sering itu tidak apa-apa ya. Karena ketika perut dirasakan sudah lapar, dikonsumsi lagi makanannya yang lunak-lunak, hal itu yang nanti akan menyebabkan lambung bekerja lebih baik lagi dan lebih optimal. Terutama pada keadaan dia mengalami sakit ya. Jadi memang harus sedikit-sedikit tapi sering. Oke, selanjutnya pencegahannya juga kita harus mengetahui ya. Jadi untuk orang-orang yang biasa mengkonsumsi obat-obatan analgesik atau pereda nyeri, itu biasanya sebaiknya setelah makan. Apabila Bapak Ibu tidak tahu nih obat-obatnya, tidak tahu ini analgesik atau obat apa, nanti bisa ditanyakan ke dokternya ya. Karena memang obat-obatan kebanyakan harus setelah makan. Tuh. Karena dapat meningkatkan asam lambung terutama antibiotik. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus mengelola stres. Karena dikatakan sebelumnya untuk orang-orang yang punya riwayat asam lambung tinggi, pekerjaan yang berat, pekerjaan yang lama yang membuat stres, hal itu akan memicu keadaan peningkatan sistem saraf kita yang merangsang asam lambung kita keluar lebih banyak. Gitu. Jadi ketika dia stres, asam lambung juga keluar lebih banyak. Nah hal itu yang dapat memicu terjadinya keadaan gastritis atau peradangan pada lambung. Jadi emang kalau bisa bekerja yang terlalu berat. Jadi apabila sudah mengalami stres, sudah mentok nih kerjanya, meditasi terlebih dahulu ya. Jadi atau bekerja pekerjaan lain dulu. Jadi memang jangan sampai kita termakan oleh stres tersebut karena hal itu dapat memicu berbagai macam penyakit, salah satunya adalah gastritis ini. Lalu bisa juga penggunaan ion negatif. Penggunaan ion negatif sendiri itu mampu melancarkan aliran darah ya. Jadi ketika aliran darah yang lancar itu membantu proses penyembuhan serta dia juga dapat menurunkan zat-zat yang memicu timbulnya nyeri. Nah, namun ion negatif sendiri bersifat suportif jadi harus tetap kontrol dan juga konsumsi obat-obatan dari dokternya. Itu, tapi tidak apa-apa dikonsumsi atau digunakan produk-produk ion negatifnya. Oke, selanjutnya adalah ini dari pengobatan ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering banget nih dikasih obat-obatan lambung ya, seperti omeprazol, lalu ranitidin, famotidin, simetidin, antasida, mungkin ya, sukralfat yang cair yang warna pink. Nah, itu biasanya untuk mengurangi produksi asam lambung dan juga menetralkan asam lambung ya. Nah, kalau antasida menetralkan, lalu sukralfat itu melapisi bagian dinding-dinding lambungnya biar nggak luka. Kalau omeprazol dan ranitidin fungsinya untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, itu biasa diberikan untuk orang-orang yang punya riwayat sakit MA, punya produksi kadar asam lambung yang berlebih dan juga mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat asam. Jadi mungkin dokter biasa sering memberikan obat-obatan tersebut untuk orang-orang yang memiliki faktor risiko sakit pada lambungnya. Oke, selanjutnya ini ucapan terima kasih dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator.
Selamat malam semuanya.